Halo teman-teman, kembali lagi dalam channel saya, Imron Wasi. Hari ini saya akan membahas dukungan Partai Golkar terhadap Kabinet Indonesia Maju, Joko Widodo Ma'ruf Amin. Pada saat yang sama, saya juga akan mengulas dukungan Partai Golkar terhadap pasangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Karena hal inilah yang kemudian nanti akan membuka peta politik setelah komposisi Kabinet Prabowo Gibran terbentuk. Sebagaimana yang sudah kita ketahui hari ini teman-teman, bahwa sedang bergulir isu terkait hak angket yang sewaktu-waktu ini bisa digunakan oleh anggota DPR di parlemen. Kita ketahui bahwa anggota DPR di parlemen ini merupakan perwakilan dari partai politik, baik itu mereka anggota DPR yang masuk ke dalam 01, yang di sana ada PKB, Partai Nasdem, dan juga Partai PKS, Partai Keadilan Sejahtera, dan juga ada nomor urut 2 di sana ada Partai Golkar tentunya, kemudian juga Partai Gerindra, kemudian PAN, Demokrat, dan lain sebagainya. Sedangkan pada nomor 3 itu ada PDIP dan P3. Nah, tentunya bergulirnya isu hak angket yang sewaktu-waktu bisa digunakan ini bisa mengancam stabilitas politik, stabilitas kekuasaan koalisi Indonesia Maju Joko Widodo Ma'ruf Amin, termasuk juga bisa berimplikasi terhadap Joko Widodo sendiri, teman-teman, sebagai presiden. Nah, tentunya penggunaan hak angket yang sedang bergulir ini kenapa kemudian dimunculkan? Karena dalam tanda petik ada dugaan kecurangan pada pemilu 2024. Namun sampai hari ini, sampai detik ini pun belum ada upaya yang serius yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 3 dan nomor urut 1, begitu ya. Karena mungkin di satu sisi mereka masih menunggu hasil rekapitulasi secara nasional yang akan dilakukan oleh KPU RI. Yang kedua, ini belum ada yang keberanian yang secara utuh yang dilakukan oleh partai politik 01 dan 03 untuk menyatakan dan mendukung angket di parlemen. Sekadar hanya digaungkan di lintas elit politik semata, teman-teman. Tapi secara praktik ini belum sampai. Atau mungkin ini juga sebagai salah satu bargaining politik yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 3 maupun pasangan nomor urut 1. Karena bisa jadi hak angket ini di satu sisi tadi untuk meminta pandangan, pendapat, pernyataan dari petinggi negara, dan di sisi yang lain bisa juga berfungsi untuk daya tawar atau bargaining position antara kompetitor yang kalah pada Pilpres 2024. Misalnya kemarin teman-teman, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Pak Surya Paloh itu juga membuka peta politik baru, karena di satu sisi yang saya sampaikan di awal di konteks itu Pak Surya Paloh juga sebagai aktor politik kingmaker dengan Pak Jokowi ya, termasuk juga ada Bu Megawati Soekarno Putri. Nah, tentunya ini membuka peta politik nasional. Nah, bayangkan jika Partai Nasdem itu kemudian bergabung ke dalam koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran, ataupun dalam konteks ini Pak Jokowi mencoba melakukan rekonsiliasi dengan Partai Nasdem agar Partai Nasdem ini tidak mendukung hak angket. Memang dalam konteks ini Pak Jokowi lebih maju satu langkah, teman-teman, karena tadi Pak Jokowi juga melakukan upaya untuk meredam arus hak angket ataupun gerakan-gerakan perlawanan lainnya, teman-teman. Nah, kembali ke topik awal terkait dukungan Partai Golkar. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Partai Golkar ini merupakan salah satu partai the ruling party ya, yang mana pada saat rezim Orde Baru juga sangat superior sekali. Bahkan sampai hari ini Partai Golkar tetap eksis, teman-teman. Nah, pada koalisi Indonesia Maju Joko Widodo Ma'ruf Amin, Partai Golkar tentunya menjadi ataupun masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Nah, tentunya ini sebagai upaya untuk membangun kohesivitas koalisi, termasuk juga koalisi di pemerintahan. Bayangkan jika dalam koalisi pemerintahan itu juga melibatkan Golkar misalnya, pemerintahan kabinet Joko Widodo Ma'ruf Amin, tentu stabilitas kekuasaan juga akan goyah, teman-teman ya, karena Partai Golkar memiliki pengalaman yang sangat melintang dalam kancah politik di Indonesia, teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dukungan Partai Golkar terhadap Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 yang lalu, teman-teman. Bayangkan Partai Golkar tentunya di satu sisi jika menjuarai agar terpilih aktor politik dari Partai Golkar menjadi ketua DPR misalnya, ini juga akan membuat daya tawar Partai Golkar semakin tinggi. Otomatis tentunya ini bisa berdampak pada jabatan strategis yang akan diisi oleh kader-kader Golkar di kementerian ataupun lembaga-lembaga strategis lainnya, teman-teman. Jadi memang dalam konteks ini Partai Golkar bisa memainkan ritme politik ketika mereka menjadi ketua DPR di parlemen. Karena kalau tidak salah perolehan suara Partai Golkar menurut versi Realcon KPU sementara ini juga luar biasa ya, kedua kalau tidak salah di bawah PDIP. Nah, artinya ini kabar baik bagi seluruh anggota dan kader Partai Golkar, teman-teman. Nah, sebelumnya, terutama sebelum Pilpres 2024 berlangsung, itu Partai Golkar, terutama Ketua Umumnya Pak Erlangga Hartarto, itu ini
istilahnya itu ketua umum diganggu posisinya ya di internal Partai Golkar begitu, karena memang anggota dari Partai Golkar berharap ada kader terutama ketua umum Partai Golkar itu maju dalam pentas politik sebagai capres, teman-teman ya. Nah, oleh karena itu ini juga di luar prediksi Partai Golkar justru mampu meningkatkan perolehan suaranya, teman-teman ya, termasuk juga di DPR. Nah, tentunya ini bisa membuka peta politik. Kita ingat bahwa pada pemilu sebelumnya ya, kalau tidak salah pada saat Golkar dipimpin oleh Pak Abu Rizal Bakri, itu Partai Golkar meskipun berada dalam satu koalisi pemerintahan, tapi di sisi yang lain Partai Golkar juga melakukan dalam tanda kutip penyerangan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal ini terkonfirmasi misalnya saat kader anggota Partai Golkar di parlemen itu tadi ya, dalam tanda petik kalau tidak salah mengusulkan atau mendukung upaya-upaya terkait kasus Bank Senturi kalau tidak salah ya pada saat itu. Nah, dengan kata lain teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal, Partai Golkar ini sudah malang melintang. Di satu sisi misalnya Partai Golkar ini mendukung pemerintahan Jokowi Maruf Amin dan juga Prabowo Gibran misalnya kalau sudah terpilih nanti, tentunya Partai Golkar tidak akan tinggal diam, terutama misalnya ketika Partai Golkar ini memimpin di parlemen. Nah, oleh karena itu mungkin teman-teman juga melihat bahwa Prabowo Subianto ini sangat intensif sekali bertemu dengan Ketua Umum, dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, tentunya ini juga yang saya lihat dalam perspektif politik ini untuk menjaga stabilitas. Misalnya jika Partai Golkar ini melakukan otokritik meskipun mereka dalam satu koalisi atau satu barisan, satu kongsi politik bersama Jokowi Maruf Amin atau Prabowo Gibran, teman-teman. Nah, memang dalam politik itu teman-teman tidak ada teman ataupun tidak ada sahabat yang sejati. Yang sejati itu hanya kepentingan ya, apalagi kepentingan yang sangat pragmatis, teman-teman. Nah, oleh karena itu Partai Golkar dalam konteks ini tentu akan memiliki bargaining position yang sangat tinggi, terutama perolehan pileg ya, perolehan pileg. Karena sebaran kemudian fakta politik juga bisa bisa memiliki pengaruh yang luar biasa. Nah, kemudian juga dalam konteks hak angket, Pak Jokowi ini mencoba membendung arus dengan mencoba mengajak rekonsiliasi partai-partai politik lainnya, ataupun mungkin ini juga dilakukan oleh Prabowo ya, agar stabilitas koalisi juga tetap terjaga. Perlu diingat juga teman-teman bahwa jika terpilih Prabowo Gibran misalnya, tentu ini akan membuka peta politik baru, karena Prabowo ya bukan Jokowi dan sebaliknya Jokowi juga bukan Prabowo, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan di awal ya, abadi hanyalah kepentingan, teman-teman. Oleh karena itu, semoga gambaran ini secara sekilas bisa memberikan pemahaman kepada kita dan tentunya semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.